Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang ragam bahasa. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Rahmawati Hanif. Nomor induk mahasiswa 12010323507. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pembimbing atau pengampu Ibu Nur Haswinda MPD. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestise tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, atau karangan teknis dan perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi, atau seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Contohnya, 1. Bahasa daerah. 2. Bahasa formal dan non-formal. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Jenis ragam bahasa yang kedua, ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan, yaitu contohnya 1. Ragam bahasa secara lisan. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Jenis ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, yaitu yang pertama contohnya ragam bahasa sastra, dan yang kedua ragam bahasa baku. Materi yang ketiga yaitu ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun yang non-standar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain, dan yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Kelebihan dari ragam bahasa tulis yang pertama, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana memperkaya kosakata. Kekurangan dari ragam bahasa tulis yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Kekurangan ragam bahasa tulis yang kedua, yang tidak ada dalam bahasa tulisan, tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Materi ragam bahasa yang terakhir yaitu cara memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang menaati kaidah tata bahasa. Maksud kaidah di sini adalah kaidah bahasa Indonesia baku atau yang dianggap baku. Maksudnya adalah bahasa yang telah distandarisasikan berdasarkan hukum berupa keputusan pejabat pemerintah atau sudah diterima berdasarkan kesepakatan umum yang wujudnya ada pada praktik pelajaran bahasa yang khalayak. Baiklah, sekian materi tentang ragam bahasa dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.